teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi di channel aku. Hari ini tepat 1 minggu sebelum aku pulang ke Indonesia. Jadi harus ada ritual Ritual membuatkan frozen food buat suami. Yang pastinya Turki food, namanya içli köfte. Yuk mari kita buat. Bumbu andalan pastinya bawang bombay. Bawang bombay ini sendiri nggak pernah ketinggalan di setiap menu masakan Turki. Seperti kalau di Indonesia tuh garlic, bawang ya, bawang putih, bawang merah tuh nggak pernah ketinggalan. Kalau di sini bumbu andalan adalah bawang bombay. Aduh, pedesnya keluar. Padahal aku setiap hari juga masak, tapi entah kenapa terkadang mata ini belum bisa terbiasa dengan hawa pedasnya bawang bombay. Still enough 3 glass or not? Because I want put in chip coffee. Enough. Aku menggunakan 3 siung besar bawang bombay, cukup banyak. Dan untuk dagingnya sendiri 500 gram, setengah kilo. Jadi içli köfte itu makanan khas Turki yang isian dalamnya itu daging cincang yang sudah dibumbuin. Untuk kulit di luarnya terbuat dari biji gandum utuh seperti beras, cuman teksturnya lebih kecil-kecil. Kalau untuk membuat içli köfte ini kecil-kecil seperti butiran gula pasir, kurang lebihnya seperti itu. Jadi içli köfte ini salah satu makanan yang bisa di frozen food, memudahkan kita jika kita lagi males masak, kita bisa langsung menggorengnya atau merebusnya. Aduh, terbombay-bombay, benar-benar pedas ini bawangnya karena masih fresh gitu. Biasanya kalau masih fresh itu aura pedasnya membahara. Kita cari tisu dulu, tisu. Air mata buaya. Lanjut lagi ke makanan ini. Untuk rasa dari makanan ini tuh nggak aneh ya. Jadi waktu awal aku datang ke Turki, ini menjadi salah satu makanan yang nggak aneh di lidah aku. Karena jujur banget, dulu waktu pertama datang ke Turki, banyak makanan yang hambar menurut lidah aku. Kalau nggak hambar, ketemunya asem, pokoknya aneh-aneh banget deh rasanya. Ya namanya masa penyesuaian saat itu, tapi kalau sekarang mah udah terbiasa ya. Udah siap untuk menghadapi, paling rasanya seperti ini. Kalau dulu kan surprise dan jadi aneh kan di lidah kita karena kita belum terbiasa. Sekarang lanjut, kita akan menumisnya. Kita akan tumis dulu untuk daging cincangnya. Ini aku tumis pakai minyak zaitun. Jadi di Turki itu terbiasa ya pakai minyak zaitun untuk numis-numis kayak gitu. Kecuali untuk menggoreng itu menggunakan minyak biasa, minyak biji matahari. Tapi kalau untuk tumis-tumis biasanya kita menggunakan minyak zaitun. Kita tumis-tumis dagingnya ini sampai berubah warna. Baru deh kita akan memasukkan bawang bombaynya. Pokoknya kalau ceritanya masakan Turki itu sangatlah simple dalam urusan perbumbuan. Gak banyak bumbu, gak banyak ulek-ulek, gak ada kayak gitu. Kita tumis-tumis saja seperti ini. Baru nanti next kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Pokoknya kalau urusan masakan Turki gampang. Lanjut kita bumbuin, ada black pepper, bubuk chili, jinten bubuk, garam, bumbu terakhir andalan pasta tomat. Kita mixing sampai bawang bumbunya menjadi lebih layu. Gampang kan buat isiannya? Jika diantara kalian ingin incip-incip, ingin tahu, penasaran dengan rasa Turkish food, kalian bisa mencoba satu menu ini karena menurut aku menu satu ini tidak begitu aneh di lidah kita orang Indonesia. Kita icip dulu apakah ada yang kurang. Ini udah enak. Jadi kayak gini tuh bisa langsung dipakein untuk saus spaghetti. Kalau mau ditambahin tomat kayak gitu juga bisa. Tomat yang udah kita blender kayak gitu. Tomatnya dikukus dulu, kalau nggak direbus, terus di blender, terus masukin sini. Kayak gitu udah jadi saus spaghetti. Tapi gini aja juga udah enak. Di lidah aku ya, maksudnya biasanya aku masak kayak gitu karena kan di sini lebih simple ya, jadi nggak banyak bumbu kayak gitu.
Isiannya udah matang. Terakhir kita tabur-tabur dengan daun parsley. Kalau nggak ada parsley bisa digantikan dengan daun bawang. Udah, yang simpel aja. Masak itu jangan repot-repot ya. Yang penting rasanya enak gitu aja di lidah kita, di lidah yang mau makan gitu aja ya. Udah jadi deh. Sekarang kita akan membuat pembungkusnya. Aku akan buat di meja sini aja biar lebih lebar tempatnya. Ini aku siapkan dulu untuk bahan-bahannya di sini. Ini ada loyang yang rada gedean. Dan ini bulgur atau biji gandum. Aku kasih lihat seperti ini. Jadi kecil-kecil banget. Ini kita menggunakan dua macam, yang kecil seperti ini dan lebih lembut lagi. Ini juga gandum utuh, tapi lebih lembut lagi seperti ini. Yuk, mari kita buat. Campurkan semua bahannya, biji gandumnya kita tuang semuanya. Kita akan menambahkan air panas dan kita akan diamkan biar menjadi lebih soft dulu untuk biji gandumnya. Kita tutup dan kita diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Dan kita bisa santai-santai dulu sambil menunggu isiannya dingin. Sebenarnya suami juga nggak memaksa aku ya buat seperti ini. Cuman aku kasihan aja ya. Karena aku mudik sendiri dan beliau tidak ikut aku ke Indonesia. Jadi ini sebagai makanan emergency. Mungkin dia pulang kerja dan lapar banget, belum sempat masak. Mungkin kalau order nunggu lama juga. Jika ada frozen food seperti ini, beliau bisa langsung memasaknya kayak gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama. Ini hanya untuk makanan emergency aja ya. Dan aku nggak cuman buat ini aja, besok aku buat lagi dan besoknya aku juga buat lagi. Jadi nggak hanya ini aja ya. Jadi rada banyakan karena aku mudik ke Indonesia mungkin insya Allah selama hampir 6 bulan. Cukup lama juga ya. Jadi memang harus ada stok banyak. Dan aku juga tidak memaksakan diri aku untuk membuat semuanya hari ini. Jadi aku harus care untuk diri aku sendiri, jangan sampai capek-capek karena takutnya kalau kecapean nanti aku drop. Nanti malah sakit mau pulang gitu. Jadi sesempatnya aja buat dikit-dikit kayak gitu. Sekarang kita mau bumbuin. Bumbunya hampir sama dengan isiannya. Black pepper, jinten bubuk. Kita tambah juga dengan bubuk chili atau chili powder, garam, dan pasta tomat. Gak ketinggalan. Sama kan bumbunya dengan isiannya. Untuk perekatnya kita tambahkan 1 butir utuh telur ayam. Dan nanti setelah kita campur-campur, kita akan menambahkan juga tepung terigu. Aku habis pegang-pegang telur, aku cuci tangan dulu ya, karena kita akan mencampurnya dengan tangan. Yuk kita lanjut pijat-pijat, urap-urap kayak gini. Jadi jika aku lihat ya, orang Turki itu lebih suka home food ya daripada makan di luar. Sebenarnya di luar ada sih yang jual seperti ini. Hanya saja orang Turki itu lebih suka masak sendiri di rumah. Untuk soal jajan kadang-kadang aja sih. Mungkin karena soal harga juga ya, rata-rata harga di luaran itu sama aja. Gak banyak pilihan seperti di Indonesia yang terkenal sangat murah. Kita mau cari nasi goreng yang 20.000 sampai 50.000 ada. Kalau di sini rata-rata sama. Nggak ada harga yang murah. Jadi jika jumlah anggota keluarganya banyak, mereka memilih masak sendiri di rumah daripada menghabiskan banyak kos untuk sekedar makan di luar. Setelah kita gilas-gilas tercampur rata seperti ini, kita bisa menambahkan tepung. Tapi jangan terlalu banyak juga. Ini aku tambahkan sekitar 1 gelas. Dan kita ulen-ulen lagi sampai benar-benar tercampur rata. Sampai pegel tangan aku kalau buat menu satu ini. Akhirnya selesai sudah, dan waktunya kita akan beberes dulu sebelum kita memasukkan daging cincangnya ke dalam adonan bubur ini.
Jika meja kerja kita tuh bersih, jadi kita tuh lebih nyaman buat melakukan pekerjaan selanjutnya. Tapi sebaliknya, jika meja kerja kita tuh kotor, yang ada makin capek. Aku sih. Lanjut, kita akan membulat-bulatkannya. Kita akan memasukkan daging cincangnya ke dalam adonan ini. Caranya seperti ini. Kita ambil ada banyak kayak gitu. Terus kita masukkan jari kita dan kita buat lubang di dalamnya. Kita tipisin dengan jari kita. Kita putar-putar aja. Terus kita masukin daging cincang. Dah seperti ini. Sangatlah gampang sih. Lanjut kita tutup, kita runcingkan bagian ujungnya. Nih, kayak gini, sudah jadi. Siapa nih yang tertarik dengan Turki food? Bisa coba menu satu ini, karena tuh gampang ya, simple banget. Kalau kalian bingung soal bahan-bahannya, ada kok aku lihat di online shop Indonesia. Zaman sekarang apa sih yang susah? Semuanya udah dipermudah dengan online shop. Dengan daging setengah kilo ini, aku bisa membuat sekitar 20-22 biji. Cukup banyak menurut aku, karena aku makan 2 biji juga udah kenyang. Kalau suami sekali makan itu 3 atau 4. Ngomong-ngomong, untuk harga isli kofte kalau di luaran itu sekitar 10.000 sampai 15.000 per satunya jika dirupiahin. Jadi tergantung tempat ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Untuk size-nya rada kecil dari yang aku buat ini ya pastinya. Oh iya, makanan ini mengingatkan aku dengan Indonesian food. Mungkin hampir sama ya dengan arem-arem yang dibungkus daun pisang itu. Hanya saja ini terbuat dari biji gandum, kalau arem-arem dari beras. Dan tidak dibungkus apapun karena di sini nggak ada daun pisang. Ada sih di tempat tertentu aja, nggak di setiap daerah ada. Di sini tuh pohon pisang. Jadi orang Turki itu nggak tahu nikmatnya makanan yang dibungkus daun pisang. Tapi ngomong-ngomong, makanan yang dibungkus dengan daun, Turki juga mempunyai makanan yang dibungkus dengan daun, tapi menggunakan daun anggur. Daun anggur yang dalamnya udah diisi dengan beras yang udah dibumbuin, dimasak dengan cara direbus. Untuk cara memakannya, langsung aja makan sekalian daunnya, dan itu cukup enak juga menurut aku. Ya, seperti itulah makanan di sini dan di Indonesia, ada yang hampir sama-sama gitu deh. Selesai sudah tugas negara aku, dan ini langsung akan aku simpan ke dalam freezer. Kita tutup nampannya. Ini akan aku masukkan sekalian nampan-nampannya juga, karena kebetulan freezer aku cukup luas, jadi bisa masuk untuk nampannya. Ini akan aku ambil 4 atau 3 deh gitu buat aku goreng. Aku akan kasih lihat ke kalian gimana hasilnya dan gimana isi dalamnya dan gimana cara orang Turki memakannya. Dan inilah hasil setelah kita goreng seperti ini. Tambahkan lemon dan salad jika disajikan kepada orang Turki, karena orang Turki nggak bisa makan tanpa salad. Ini aku pakai lemon aja, nggak pakai salad karena aku yang mau makan. Oke, dan kita coba sekarang. Ini akan aku kasih lihat ya ke kalian. Di sini aku akan menggunakan lemon juga untuk memakannya, ala-ala orang Turki gitu. Nih, dalamnya seperti ini. Kelihatan enak nggak? Enak loh ini. Sekarang akan aku makan dengan tambahan perasan lemon. Kalau belum terbiasa pasti akan aneh ya dengan tambahan perasan lemon, tapi karena aku juga udah terbiasa, jadi ya enak-enak aja. Rasa asam dari lemonnya tidak mengganggu lidah aku. Tapi kalau dulu awal pertama nyoba, aku bener-bener gak suka rasa lemon yang sangat-sangat asam kayak gitu. Terus karena udah terbiasa makan salad yang selalu ada perasan lemon, aku jadi terbiasa juga makan isli kofte ini menggunakan lemon. Oke teman-teman, terima kasih ya telah mengikuti cerita aku hari ini. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara mensubscribe. Tinggalkan kolom komentar jika kalian menyukai video ini, biar aku makin semangat membuat dan membagikan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di next video.